UFC Freedom 250 White House menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah UFC saat Justin Gaethje berhasil merebut sabuk kelas ringan usai mengalahkan Ilia Topuria dengan kemenangan TKO di ronde keempat. Pertarungan yang seharusnya berlangsung 5 ronde ini harus berakhir di ronde keempat setelah Ilia Topuria mengalami kerusakan parah pada kedua matanya yang menyebabkan kubu Topuria menghentikan pertandingan. Setelah acara tersebut, CEO UFC Dana White memberikan informasi terbaru tentang kondisi Topuria dan rencana masa depannya setelah menderita kekalahan pertama dalam karirnya. Kami benar-benar menyuruhnya keluar dari oktagon, bahkan sebelum tangan diangkat dan mengirimnya ke rumah sakit. Ilia di rumah sakit, dia babak belur. Saya bukan dokter, tetapi matanya terlihat seperti kemungkinan mengalami patah tulang orbital. Saya tidak tahu pasti, saya hanya berasumsi. Rencana saya adalah agar dia pulang, beristirahat, dan memulihkan diri. Beri dia waktu, dan malam ini adalah malam yang berat baginya. Saya hanya ingin memastikan dia sehat dan baik-baik saja, dan bahkan tidak memikirkan dia bertarung lagi. Saya hanya ingin dia pulang, bersantai, beristirahat, dan sembuh. Berbagai pandangan muncul atas kekalahan Ilia Topuria. Memang Ilia Topuria yang menjadi favorit dalam pertandingan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang hampir mendekati kesombongan sebelum pertandingan. Arman Tsarukyan yang menghasilkan 100 miliar rupiah dari kemenangan Gaethje memberikan banyak komentar. Menurut Arman, pelajaran kerendahan hati yang didapat Topuria akan mengajarkannya untuk menghindari rasa percaya diri yang berlebihan. Menurut Arman, Topuria lebih fokus pada kewajiban medianya daripada latihannya menjelang pertarungan melawan Gaethje. Saya rasa kekalahan ini akan memberinya banyak pelajaran untuk tidak terlalu percaya diri dan menghormati lawan, dan terus berjuang. Saya rasa dia lebih fokus pada urusan media daripada camp latihan. Selain itu, Arman juga mendesak UFC untuk memecat Michael Chandler. Setelah mengalami kekalahan keempat berturut-turut di UFC Freedom 250, Arman Tsarukyan menganggap sudah saatnya Michael Chandler pensiun dari dunia pertarungan. Bagaimana mereka membiarkan Michael Chandler bertarung? Tolong pecat dia, pecat saja dia. Katakan pada UFC bahwa mereka harus memecatnya. Raja divisi welterweight UFC juga memberikan nada komentar yang sama. Islam Makhachev mengingatkan Topuria tentang pelajaran kerendahan hati yang telah ia dapatkan sambil mengungkapkan selamat kepada Gaethje atas kemenangan gelar yang sangat layak ia raih. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ada tingkatan dalam permainan ini. Selamat Justin, kamu lebih pantas mendapatkan sabuk ini daripada siapapun. Sedangkan kecaman keras datang dari Paddy Pimblett yang menjadi salah satu dari sedikit orang yang memprediksi Gaethje akan meraih kemenangan. Ia mengecam keras keputusan yang diambil kubu Ilia Topuria. Seperti yang sudah saya katakan, saya tahu dia adalah underdog. Saya tahu semua orang meremehkannya. Tapi dia berhasil mengalahkan saya. Dan Justin Gaethje adalah perusak rencana. Dia menghancurkan pertarungan Tony Ferguson melawan Khabib. Dia menghancurkan pertarungan saya melawan Ilia. Dan saya pikir dia akan menghancurkan pertarungan Ilia melawan Islam. Ya Tuhan, kau menyerah, dasar jalan kecil. Justin Gaethje sungguh perusak suasana. Apa yang kukatakan padamu? Ku bilang dia akan menang kan? Kau menyerah seperti banci kecil. Wajahku lebih buruk dari wajahmu, dasar pengecut kecil. Aku bertarung 5 ronde dengannya. Aku menerima setiap pukulan yang dia lemparkan dan terus maju. Banci kecil ini menyerah setelah 4 ronde. Itulah yang baru saja dilakukan banci kecil ini. Lihat dia duduk di bangkunya. Aku terus maju menghadapi Gaethje selama 5 ronde dan tidak memiliki sedikit pun rasa menyerah karena aku adalah petarung sejati. Ilia Topuria harus dilarikan ke rumah sakit setelah kekalahannya melalui penghentian pertandingan melawan Justin Gaethje di UFC Freedom 250. Dan sejak saat itu dikonfirmasi telah mengalami patah tulang orbital. Mengutip pernyataan dari pihak Ilia Topuria dalam keadaan baik, dia sedang beristirahat sembari menunggu hasil CT scan. Ilia memang mengalami fraktur orbital kecil, tetapi tidak perlu operasi sama sekali. Waktu istirahat dan itu saja. Cedera tersebut memberikan konteks klinis pada apa yang terjadi di dalam oktagon. Mata kanan Topuria terlihat rusak sejak awal ronde pertama, dan menurut pengakuannya sendiri, kerusakan tersebut cukup parah hingga mempengaruhi penglihatannya di kedua mata bahkan sebelum pertarungan mencapai tengah jalan. Melalui media sosialnya, Ilia Topuria memberikan pernyataan terkait kondisinya. Justin, selamat. Kau bilang kau akan meninggalkan bekas di wajahku, dan kau melakukannya. Kau membuat mata kananku buta di ronde pertama, dan menjelang akhir ronde kedua, mata kiriku juga buta, tidak ada alasan. Saya menjalani salah satu sesi latihan terbaik dalam hidup saya. Saya datang dengan kondisi prima, siap dan siaga. Tadi malam adalah malammu. Saya akan memulihkan diri. Saya akan beristirahat. Dan saya akan kembali lebih kuat, lebih bijaksana,
dan jauh lebih berbahaya. Kisah antara kita masih jauh dari selesai. Kita akan bertanding ulang. Dilansir dari Sky Sport, Paddy Pimblett menyatakan keinginannya untuk menggelar pertarungan besar melawan Conor McGregor. Paddy Pimblett dijadwalkan akan menghadapi petarung kelas ringan Benoit Saint-Denis dalam pertandingan pendukung utama UFC 329. Tetapi, ia sudah memikirkan langkah selanjutnya jika ia berhasil mengalahkan petarung asal Prancis tersebut. Saya mendapat tawaran pertarungan dan saya menerimanya. Ketika saya mengalahkan Benoit Saint-Denis, jika UFC ingin saya melawan Ilya, saya akan melawan Ilya. Saya sangat ingin mendapatkan pertandingan ulang melawan Gezi dan memenangkan sabuk juara. Banyak hal terjadi dalam pertarungan itu yang seharusnya diancam oleh wasit, tetapi dia tidak melakukannya. Atau kalau tidak, saya dengar McGregor hanya punya satu pertarungan lagi dalam kontraknya setelah ini. Saya ingin sekali bertarung melawan Conor McGregor sebelum akhir tahun. Charles Oliveira menantang Justin Gaethje untuk pertaruhan sabuk juara. Setelah pergantian tahta juara kelas ringan, beberapa petarung elit kelas ringan mengumumkan niat mereka untuk melawan Gaethje. Tetapi tidak ada yang memiliki tawaran yang lebih menarik daripada Charles Oliveira. Memegang sabuk BMF setelah mengalahkan Max Holloway di UFC 326 pada bulan Maret lalu. Sebuah penampilan yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu petarung kelas ringan paling berbahaya di dunia. Terlepas dari posisi perebutan gelar juara, dia juga memiliki kemenangan melalui kuncian atas Gaethje dalam pertemuan mereka di UFC 274. Melalui X, Charles Oliveira mengajukan tawaran yang menggiurkan, sabuk BMF dan kelas ringan UFC. Mari kita ciptakan sejarah. Setuju? Pemenang akan mendapatkan semuanya. Ciryl Gane menjadi juara interim kelas berat UFC untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah meraih kemenangan TKO atas Pereira. Gane menjatuhkan Poatan dengan pukulan jab keras di ronde kedua dan melanjutkan dengan serangan siku dan kombinasi pukulan yang berat. Poatan yang sudah kehilangan keseimbangan bangkit kembali, tetapi pemulihannya hanya berlangsung singkat setelah Gane melepaskan serangan-serangan tanpa balasan sebelum mendarat pukulan kiri yang membuat wasit menghentikan pertarungan di ronde kedua. Hal ini membuka jalan untuk pertandingan ulang antara Gane dan Aspinall yang bertarung di UFC 321. Namun pertarungan tersebut dinyatakan sebagai no contest setelah petarung Inggris itu cedera tidak sengaja tertusuk di kedua matanya pada ronde pertama. Juara kelas berat Tom Aspinall menanggapi keinginan Ciryl Gane untuk bertanding ulang di Paris. Gane menyerukan pertandingan ulang melawan sang juara yang akan berlangsung di kota kelahirannya. Selanjutnya, semua orang sudah tahu, mari kita lakukan itu di Paris pada bulan September. Melalui saluran YouTube-nya, Aspinall menyetujui pertandingan melawan Gane di Paris pada bulan September. Saya akan melakukannya, kata Aspinall. Beritahu saya tidak keberatan. Saya akan pergi ke Paris, beritahu saya akan berada di sana. Ciryl Gane di Paris, ayo lakukan. Di sisi lain, Alex Pereira merilis pernyataan pada hari Selasa yang menuduh Ciryl Gane melakukan pukulan ilegal ke bagian belakang kepalanya dan mendiskreditkan wasit Herb Dean karena tidak mencegahnya. Dalam sebuah video yang dirilis di media sosial, Pereira menyebut beberapa tembakan itu ilegal dan mempertanyakan mengapa Dean tidak ikut campur. Kata Pereira dalam bahasa Portugis, "Saya rasa jika bukan karena pukulan-pukulan itu, saya tidak akan berada dalam situasi itu. Saat jet mendarat, saya jatuh dan meraih kakinya, melempar siku dan pukulan. Orang itu putus asa, dia mendaratkan pukulan yang bahkan tidak bisa dia percayai. Dan kemudian dia ingin mengakhiri pertarungan apapun caranya. Wasit ada di sana menyaksikan. Orang itu melihat itu pukulan ilegal, tetapi dia hanya berpikir, bro, bagaimana saya bisa menghentikan pertarungan ini? Hei, ini soal peraturan. Itu tertulis di buku peraturan. Kamu salah, kamu tidak menghentikan. Itu adalah di peraturan. Yang membuatku lebih kesal adalah aku sudah memperingatkannya sebelumnya. Tapi orang itu tidak punya nyali, dia bukan laki-laki sejati." Josh Hockett melanjutkan rekor tak terkalahkannya di UFC dengan kemenangan KO atas veteran Derrick Lewis berkat penghentian di ronde kedua. Hockett langsung tancap gas sejak ronde pertama dan berhasil membuat Lewis yang kelelahan terhuyung-huyung dengan pukulan beruntun di ronde kedua untuk memastikan kemenangan. Tren positif yang ditampilkan oleh Josh Hockett tampaknya menarik perhatian mantan juara kelas berat ringan. Melalui podcastnya, Jamal Hill secara terbuka mengumumkan perpindahannya ke kelas berat dan menantang Josh Hockett. "Saya akan mengatakannya sekarang, saya akan naik kelas berat. Itulah pengumumannya. Berita penting. Jadi saya akan secara resmi mengatakannya, saya akan naik kelas berat. Ini adalah sesuatu yang telah saya kerjakan selama beberapa bulan terakhir."
menambah berat badan dan otot yang diperlukan untuk naik kelas. Ya, bukankah akan lebih baik jika saya kembali dan memenangkan gelar kelas berat? Saya pikir juara ganda lebih baik daripada juara 2 kali. Saya suka kedengarannya. Soal Hawkins, itulah yang saya inginkan. Itulah pertarungan yang benar-benar saya inginkan. Saya bahkan tidak begitu mengenalnya sebelum dia bertarung melawan Curtis Blaydes. Salut untuknya karena telah membuat namanya terkenal. Saya tidak punya masalah dengan tingkah lakunya sama sekali, tapi ya 100%. Josh Hawkins adalah lawan yang saya inginkan sebagai debut kelas berat saya. Kenapa tidak? Mantan juara UFC, ayo lawan saya. Sean O'Malley menghentikan 7 kemenangan beruntung Ayman Zahabi yang sedang naik daun di ronde kedua. Sean O'Malley yang sebelumnya kalah dalam 2 pertarungan perebutan gelar berturut-turut melawan Merab Dvalishvili bangkit kembali dari kekalahan tersebut dengan kemenangan mutlak atas Song Yadong di UFC 324. Namun, ia membutuhkan kemenangan KO pada hari Senin untuk benar-benar membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kesempatan berikutnya untuk menantang juara bertahan Petr Yan. Kata Sean O'Malley setelah pertandingan mengenai Yan, seharusnya dia berada di sini malam ini. Saya tidak tahu mengapa dia tidak muncul, tetapi saya ingin melawan dia selanjutnya. Merespon hal ini, Petr Yan menulis di Instagram story-nya, UFC khawatir padamu. Mereka perlu memastikan bahwa kamu akan menang di Gedung Putih. Mereka tidak ingin kamu dikalahkan di Gedung Putih. Aku sudah memberikan persetujuanku. Itulah mengapa mereka memberimu seseorang yang setidaknya bisa kamu hadapi.